Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari mendengarkan ucapan bocah yang ngakunya si mahasewa kali, disewa 700. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Karim Syahri dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Sumarji. Oh, Pak Sumarji. Baik. Gini Pak, kenapa sih kalau kita kritik Sintayong di sosmed, kok kayak kita diserang gitu ya? Apa Sintayong anti kritik atau ada dugaan buzzer bekerja? Buzzer ya? Iya, buzzer yang bekerja. Kok kami familiar banget ya dengan ucapan kayak gini? Ini tuh ciri khas banget loh ucapan dari Toel ya. Ya nggak sih? Apakah Sintayong ini anti kritik? Itu satu. Ya. Karena setiap kali mendapatkan kritik ada serangan balasan gitu. Yang kedua, apakah Sintayong menggunakan buzzer? Nah, kalau ini katanya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun nih di Jakarta. Ya kalau mahasiswanya kayak gini ya pantesan aja SDM bangsa ini makin rendah. Dia ngakunya mahasiswa tapi kok nanya pakai nyontek ke HP sih? Kan artinya di situ ada teks atau mungkin ada tulisan ya atau perintah kali ya. Jadi seolah-olah ini mahasiswa benar-benar disewa kali ya sebanyak 700.000 kali ya buat ngomong kayak gini. Ya kalau mahasiswa sejati itu ya intelek dikit lah minimal. Kalau nanya itu ya nggak usah nyontek karena kan dia pinter, namanya juga mahasiswa, masa nyontek. Gimana pendapat kalian? Dari Timnas Indonesia, lihat video ini. Ini adalah duel antara Kapten Timnas Indonesia Jai Ijes dengan striker asal Belgia ya milik Napoli Romelu Lukaku. Meskipun akhirnya Venezia tetap kalah 0-1 dari Napoli, tapi lihat di sini Jai Ijes ini dapat rating yang paling tinggi loh di sini, 4,7 bintang. Maka nggak heran nih ya pemain-pemain yang udah melawan Jai Ijes ini semakin penasaran dengan Indonesia. Termasuk pemain sekelas Romelu Lukaku aja justru jadi tertarik nih dengan negara Indonesia. Nah pertanyaannya, berapa tahun sih nama Indonesia ini nggak pernah disebut oleh internasional khususnya di sepak bola? Di liga-liga luar, bahkan di Liga Eropa ya, banyak yang nggak tahu loh kalau negara Indonesia itu ada. Mereka itu cuma taunya Bali, dan Bali itu dianggapnya negara loh, bukan sebuah provinsi di Indonesia. Tapi lihat sekarang, berkat pemain diaspora, nama Indonesia itu hampir setiap minggu loh disebut oleh dunia internasional khususnya di sepak bola. Ini kan apa ya, yang main pemain diaspora tapi yang bangga seluruh rakyat Indonesia. Tapi kok anehnya ya masih ada aja gitu loh yang nggak suka sama pemain diaspora atau keturunan atau naturalisasi. Contohnya orang-orang ini, mereka dengan keras menolak program naturalisasi atau diaspora dan lebih mementingkan yang namanya lokal pride atau akamsi. Lah kalian teriak-teriak akamsi nyinyirin pemain diaspora, kalian sumbangsinya apa sih buat negara? Nggak ada, cuma korupsi aja kok yang kalian lakukan. Udah gitu banyak loh yang dukung mereka. Kan berarti begitu rendahnya loh SDM bangsa ini. Yang jelas-jelas ngehancurin negara kok malah didukung, yang jelas-jelas ngeharumin nama negara kok malah dihancurin atau dimusuhin. Emang dunia kebalik ya di Indonesia. Lanjut, kita mungkin udah denger ya kalau yang namanya band Dewa 19 ini batal konser di GBK dalam waktu dekat ini. Nah hal ini tuh didasari kecintaan Ahmad Dhani terhadap Timnas Indonesia yang memang akan main di GBK ini di bulan Maret ini ya. Menurut Ahmad Dhani,
Band Dewa memang rugi nih miliaran rupiah sebab harus mengundur jadwal konsernya ke bulan September 2025. Tapi demi timnas Indonesia, lantaran Indonesia ini lawan Bahrain ya, Dani ini rela loh ngerugi miliaran rupiah. Oke, ini pendapat kami loh ya. Yang pertama, kami mengapresiasi band yang satu ini ya. Mereka ini dianggapnya nggak mementingkan ego sendiri atau duit ya, tapi juga memperhatikan timnas Indonesia. Nggak seperti band-band lain tuh, kalau udah dijadwalin ya lanjut terus, bodoh amat soal timnas atau yang lain mah. Yang kedua, kami nyalahin pengelola GBK dan promotor konser. Udah tahu GBK lagi disterilin buat timnas, kenapa ngambil job ataupun orderan konser? Kan ujung-ujungnya duit lagi tuh urusannya. Lalu juga nih promotor nih sama aja nih, udah tahu GBK lagi disterilin nih buat timnas, kenapa ngotot pakai GBK buat konser? Ya ujung-ujungnya kembali UUD, ujung-ujungnya duit. Sebab di dunia ini ya, kalau udah nyangkut yang namanya urusan duit dan perut, ya mungkin bodoh amat orang lain susah, betul nggak? Jadi kami sangat mengapresiasi ya untuk band Dewa 19 yang sudah rela nih atau mungkin meninggalkan atau kesempatan dapatan duit yang gede. Sebab ini konser bakalan dapat duit gede loh, tapi mereka ini rela rugi miliaran rupiah demi hal yang membanggakan negara dan timnas Indonesia. Jangan kayak orang-orang ini nih, kerjanya korupsi, malah nyinyirin yang bikin bangga negara. Lanjut kita ke berita klub aja dulu deh kali ya. Ini dari Madura United nih, setelah dirumorkan akan ke Madura United, striker asal Brazil Bruno Gomes justru dikabarkan akan merapat ke Semen Padang cuy. Saat ini negosiasinya udah mencapai 80%. Nah loh, berarti Madura cari pemain asing lagi dong. Ya, Madura United sendiri kabarnya akan justru mengambil pemain lain untuk slot asingnya, tapi bukan striker sih. Saat ini Madura udah down deal nih dengan back asal Skotlandia Sean Kelly. Nah, Sean Kelly ini tuh back tengah asal Skotlandia berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 188 cm. Yang saat ini main di Liga Skotlandia bersama klub Dundee SP. Apakah Sean Kelly ini akan jadi ke Madura atau ya balik lagi deh ditikung sama klub lain? Soalnya ya di bursa transfer Indonesia itu lagi marak cuy, lagi ngetren kali ya nikung-nikung pemain yang udah deal ke klub lain. Lanjut, nah ini juga ada rumor nih, kami bilang ya, berkali-kali kami bilang, siapapun boleh bikin rumor apapun boleh. Tapi ya buat kalian penonton setia channel ini, pinter-pinterlah untuk mencerna yang namanya rumor lo ya. Jangan langsung percaya sebelum dibuktikan ataupun diumumkan sama pihak klub. Semuanya itu masih rumor kalau belum diumumin sama pihak klub. Seperti yang satu ini nih, ada rumor katanya pemain multiposisi milik Persib Bandung akan gabung Barito Putra. Dia adalah Rahmat Irianto. Nah ini rumornya ya di akun ini. Kalau kami pribadi no comment ya soal ini, kami nggak mau komentar dulu sebab kami tuh kenal banget sama yang namanya Rahmat Irianto. Bahkan sejak dari Persebaya tuh kami tuh udah CS, udah deket loh ya. Jadi kalau ada rumor seperti ini ya kami juga nggak bisa komentar apa-apa. Sebab kalau biasanya ya kalau ada apa-apa itu Rahmat Irianto tuh harusnya udah ngomong ya sama kami. Tapi sejauh ini Rian ini nggak bilang apa-apa tuh. Dia nih nggak bilang ada klub yang nawar dia kecuali Persebaya. Persebaya memang kami udah tahu katanya pengen pulangin Rian nih ke Persebaya, tapi nggak tahu juga sekarang nih prosesnya sampai mana. Jadi ya untuk yang satu ini kami bilang nikmatin aja dulu deh rumornya. Kemudian ada yang namanya Jordi Weherman nih, pemain asal Belanda keturunan Indonesia milik Madura United yang kabarnya akan hengkang dari Madura United di paruh musim ini. Saat ini Jordi ini terpantau tengah mengajukan lamaran atau mungkin dia ini lagi menawarkan diri pada klub-klub besar di Liga 1 seperti Persebaya, Bali United, Persija, Dewa United, bahkan Persib Bandung. Nah, di sini kita udah tahu ya tipikal dari Jordi Weherman ini. Dia tuh sangat ngotot, pengen ngotot banget lah. Pengen mainnya tuh cuma di klub-klub besar di Liga 1 ya. Dan
Tujuannya ya supaya dilirik oleh timnas Indonesia. Sebab kita sama-sama tahu Jordi ini berkali-kali bilang katanya sudah dihubungi nih sama pihak PSSI untuk dinaturalisasi. Tapi kan pihak PSSI pun berkali-kali bilang nggak ada niat untuk mengambil Jordi Wehrman. Jadi ya kalau kami bilang, kalau pendapat kami pribadi soal ini ya, ini masih sebatas rumor loh ya. Persik Kediri baru aja melepas Evan Dimas nih. Nah ini jadi simpang siur nih. Katanya Evan ini akan ke Borneo FC nih menggantikan posisi Adam Alis. Tapi ada juga yang bilang Evan Dimas ini akan balik ke Bayangkara FC menggantikan Matias Meyer yang kabarnya lo ya akan ke Barito Putra. Nah kira-kira akan kemana nih Evan Dimas? Cuma gini lo ya, buat kami ini kan apa, jadi kayak apa ya, buah si malakama ataupun dua belah mata uang gitu kan. Dulu kan kita tahu lah Evan Dimas ini seorang wonderkid loh di Indonesia, bahkan di timnas U19 dulu ya dia jadi kapten kan, diproyeksi bahkan akan menjadi superstarnya di Indonesia. Tapi kok sekarang malah kayak apa ya, dalam tanda kutip lo ya, ini kayak dibuang sono sini. Di Persik Kediri itu dia nggak main sama sekali kalau nggak salah ya musim ini. Pertanyaannya adalah kenapa pemain sehebat, skillful lah, Evan Dimas ini skillful ya, kok bisa seperti sekarang ini? Apa lantaran cuma gara-gara dicederai oleh Duan Van Gaal di AFF? Ya kalau memang itu penyebab utamanya, ya otomatis kan kita sama-sama tahu lah AFF itu cuma ngadirin penyakit, bukan ngadirin prestasi. Kenapa masih dibanggain? Dari Persib Bandung ini ada info nih, sekedar info aja sih. Ini kami dapat info ini dari salah satu sumbernya tim terkait ya. Katanya Persib Bandung ini akan meminjamkan Mailson 5 nih ke salah satu tim Liga 2 Sriwijaya FC. Nah, berita ini kami dapat dari CEO-nya PT Digisport, Anggoro Prajesta, selaku CEO-nya Sriwijaya FC ya. Tapi kan Liga 2 itu cuma tinggal 2 pekan lagi. Apakah si Mailson 5 ini dipersiapkan buat playoff untuk lolos atau bertahan di Liga 2 nih? Nah kabarnya Persib ini akan meminjamkan total 4 pemain. Satunya Mailson 5, yang 3 ini pemain lokal. Dan di antara 3 pemain lokal ini 2 pemain muda dan 1 pemain senior. Untuk lokal, oke, ini tebakan kami loh ya. Kalau benaran Persib ini meminjamkan 3 pemain lokal ke Sriwijaya FC. Kalau tebakan kami sih yang senior itu mungkin hand-hand kali ya. Untuk yang mudanya mungkin Ferdiansa dan Azikri ya. Tapi ini cuma tebakan kami aja loh ya. BTW, meskipun 4 pemain ini dipinjamkan ke Sriwijaya FC, tapi gajinya tetap dibayar sama Persib loh ya. Karena Sriwijaya FC ini emang udah nggak punya duit lagi deh buat bayar gaji pemain. Jadi istilahnya Persib ini tuh cuma apa ya? Cuma berbaik hati aja meminjamkan atau ngebantuin Sriwijaya FC deh. Ya emang mulia sih kelihatannya Persib ini mau ngebantuin tim lain. Udah hanya minjemin pemain tapi gaji tetap dibayar sama Persib. Tapi kan Persib lagi ngirit katanya. Kumaha ieu teh? Untuk pemain asing sendiri, nah kabarnya ya menurut Aditya sih katanya sih baru akan diumumin nanti nih usai Persib ini melakoni laga tunda melawan Bali United tanggal 7 Januari. Jadi ya mungkin nunggu si Mailson habis dulu kali ya di putaran pertama. Nah siapa nih sosoknya pemain asingnya ini? Ya kami pun nggak tahu. Yang pasti sih kata Aditya setidaknya itu ada kurang lebih dari 7 pemain yang tengah diseleksi, tapi cuma 1 yang diambil. Yang pasti sih dia ini berposisi sebagai sektor depan ya, bisa winger ataupun striker. Kalau kata Adit sih ada yang dari Brazil, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, bahkan dari Afrika yang lagi diseleksi sama Boyan Hodak. Nah, kira-kira siapa ya sosoknya? Nah, kalau ini besok kita akan bedah ya. Dari Persija Jakarta ini banyak banget yang minta kami buat kasih tahu nih siapa aja sih pemain yang lagi dibidik sama Persija dan berapa persen sih persentasenya ke Persija.
Jujur ya, kami tuh nggak bisa nyebutin secara pasti. Persija itu setahu kami cuma akan ambil 2 pemain asing dan 3 pemain lokal. Untuk asing ini masih simpang siur alias masih diseleksi. Sebab bukan cuma Persija sih yang ngincar pemain ini, klub lain pun sama mengincar pemain yang lagi diincar sama Persija. Contoh Sebastian Alvarez, ini kan bek asal Bolivia, dibidik juga sama PSBS Biak. Kemudian ada William Pacheco, ini pun sama, dibidik juga sama Arema. Lalu William Marsilio dari Arema, ini katanya nggak dilepas sama Arema. Kemudian siapa? Gabriel Silva, ini malah dibidik sama Madura United. Lalu siapa? Stefano Beltrame, ini pun sama, lagi dibidik juga sama Bali United dan Dewa United. Siapa lagi nih? Musa Sidibe, ini pun kemungkinan nggak dilepas ya sama Persis Solo. Jadi kalau jawaban kami ditanya siapa aja sih pemain yang tengah dibidik oleh Persija Jakarta, ya banyak sebenarnya kalau rumor-rumor dan nama-nama yang lagi diseleksi, tapi persentasenya buat kami masih 50-50 semua alias masih 50% semua. Nanti kalau kami udah dapatkan info yang udah pasti nih dari pihak manajemen Persija, kami akan infokan sama kalian ya.